Maaf ya, Kalisa telat. Tadi itu soalnya Kalisa masih cari bahan yang belum lengkap, tapi ini sudah ada semua. Oh begitu, nggak apa-apa. Yang penting sekarang Kalisa sudah ada di sini. Oh iya, sebagai permintaan maaf Kalisa ada hadiah nih buat Sira. Tada! Wah, makasih Kalisa. Bagus Sama-sama. sekali. Iya. Kalau begitu kita sapa dulu yuk teman-teman yang ada di Oh rumah. iya, oke. Hai teman-teman, senang sekali saya Sira bisa menjumpai teman-teman di rumah dalam program Dunia Anak, Dunia Penuh Kreasi. Nah teman-teman di rumah, ayo kita isi hari-hari kita di rumah dengan berbagai kegiatan positif. Seperti hari ini, Sira dan Kalisa akan membuat kreasi yang cantik dan keren. Iya kan Kak? Betul sekali Sira. Kalau begitu, kali ini kita mau buat kreasi apa Kak? Nah, kebetulan hari ini Kak Lisa kan bawa hadiah buat Sira tuh bingkai foto dari bahan kain flanel. Nah, hari ini kita mau buat yang serupa Sira. Oh begitu Kak. Kalau begitu kita duduk dulu yuk. Oke. Nah Kalisa, bahan-bahannya apa saja? Nah, bahan-bahannya untuk membuat bingkai foto dari kain flanel ini adik-adik, yang pertama pastinya kita akan memakai kain flanel. Nah, kain flanel ini adik-adik bisa pilih sesuai dengan warna kesukaan adik-adik. Nah, di sini Kalisa menyediakan ada berbagai macam warna. Nah, setelah kain flanel, yang paling utama tentu saja kita butuh mal untuk framenya. Nah, karena hari ini kita mau bikin yang kecil-kecil, jadi malnya Kak Lisa bawa juga yang kecil-kecil. Kalau yang sekarang kebetulan Kak Lisa pakainya kertas dos bekas, karton bekas gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik di rumah tidak punya kardus bekas, adik-adik juga bisa pakai bahan dari karton duplex. Itu di toko buku biasanya ada. Tapi kalau misalnya tidak ada, akan lebih baik kita bisa memanfaatkan sampah-sampah menjadi bahan yang bisa dipakai. Nah, kali ini Kalisa ini pakai dos mie instan Sira. Nah, kan kita sering makan mie instan tuh. Nah, jadi kardusnya Kalisa pakai untuk membuat kreasi bingkai foto dari kain flanel ini. Terus selanjutnya kita akan butuh penggaris. Nah, bisa pakai penggaris besi seperti ini karena nanti kita akan memotong kardus bekasnya. Kemudian kita butuh cutter. Kalau tidak ada cutter bisa juga pakai gunting. Kalisa pakai guntingnya agak besar hari ini. Kemudian kita butuh pulpen untuk membuat polanya. Selanjutnya kita butuh glue gun dan isinya. Oke. Dan terakhir, tentu saja kita butuh gunting. Nah, kira-kira ini nih alat dan bahannya, Sira. Oh, itu saja bahan-bahannya Kak. Iya. Kalau begitu langsung saja yuk kita buat. Ayo, yang pertama yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik mencari kardus bekas. Nah, di rumah pasti banyak ya kardus-kardus bekas, mungkin kardus mie instan atau kardus susu dan lain sebagainya, itu bisa adik-adik pakai. Nah, kali ini Kalisa pakai kardus mie instan nih. Nah, kardusnya nanti adik-adik gunting atau pola sesuai ukuran frame yang adik-adik inginkan. Nah, kebetulan kali ini Kalisa mau membuat frame yang ukuran kecil. Jadi Kalisa buat ukurannya sekitar 12 kali 8 cm. Nah, jadi kita membuat dua pola ya. Yang pertama untuk bagian belakang, yang kedua untuk bagian depannya. Nah, pertama kita bikin polanya dulu ya. Jadi kita garis, kita pola. Nah, nantinya setelah dipola baru kita potong. Nah, setelah dipotong hasilnya nanti bagian depannya akan seperti ini nih. Nah, itu untuk bagian depan. Kalau yang bagian belakang cukup bentuk persegi seperti ini saja. Nah, setelah selesai kita pola, saatnya kita melapis dos bekas ini dengan kain flanel. Nah, yang pertama kita panaskan dulu lem tembaknya. Nah, Sira mau pilih warna apa nih Sira? Warna biru aja Kak. Warna biru ya, oke. Sekarang kita bikin yang warna biru.
Sira bikin satu, Kalisa bikin satu ya. Boleh, Kak. Oke. Sira bikin yang ini, Kalisa bikin yang ini. Nah, Sira pakai warna biru ya. Kalisa pakai warna yang lain deh. Kalisa pakai warna coklat aja. Nah, langkah pertama yang kita buat adalah kita menggunting kain flanelnya sesuai dengan ukuran pola bingkai foto yang bagian belakang. Jadi kita ukur, nanti bisa diberi tanda dengan pulpen tadi ya. Kita beri lebih, kita lebihkan pinggir-pinggirnya itu sekitar 2 cm. Nah, contohnya seperti ini. Nah, setelah kita pola, kita tandai, kita beri garis, kemudian kita gunting kainnya. Ikuti garis yang tadi. Jangan lupa ya, pinggirnya kita beri lebih sekitar 2 cm. Nah, untuk menutupi kedua sisinya, otomatis kita juga membuat 2 lembar kain untuk menutup penampangnya ini. Yang kain yang tadi barusan kita buat, itu adalah untuk bagian belakang dari pola yang belakang ini. Nah, kemudian setelah ini tentu kita juga harus tutup yang bagian depannya. Nah, untuk yang bagian depannya, kita buat ukurannya itu pas, tidak dilebihkan. Pas sesuai dengan ukuran pola dari bagian belakang bingkai yang akan kita buat. Jadi kita buat lagi garisnya. Setelah kita garis di kain flanelnya, sekarang kita buat lagi, kita gunting lagi yang sudah kita garis tadi. Sira bikin yang lapisan keduanya ya, Sira. Sebenarnya bikin seperti ini tuh seru loh, Sira. Oh iya, Kak. Kita bisa bikin macam-macam. Sebenarnya tidak juga harus bingkai foto. Mungkin kita bisa bikin bentuk persegi-persegi begini untuk jadi hiasan di rumah, hiasan di kamar, untuk hiasan dinding juga bisa. Nah, ini sudah selesai untuk ke bagian belakang. Nanti akan kita tempelkan. Nah, untuk bagian belakang sudah selesai. Sekarang kita buat untuk bagian depan. Nah, untuk bagian depan ini kan ada lubang di tengah ya. Nah, lubang di tengah ini nantinya kita gunting. Tapi untuk membuat polanya seperti lembaran yang pertama tadi, kita lebihkan 2 cm dari malnya, dari ukuran malnya. Nah, bagian pentingnya di sini, adik-adik harus membuat garis 2 bagian ya. Yang pertama bagian luar ini di kain, di pola di kain. Yang kedua, adik-adik harus garis bagian dalamnya. Itu sebagai penanda untuk kita gunting nanti. Nah, jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Nanti yang bagian dalam, adik-adik juga beri lebihan sekitar 1 cm atau 1,5 cm. Jadi nanti yang bagian ini bisa kita lipat ke dalam supaya kelihatan lebih bagus dan rapi. Nah, ini sudah digunting, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan gunting bagian tengahnya. Caranya adalah dengan melipat menjadi 2 seperti ini. Kemudian kita potong bagian tengah. Kita potong bagian tengah seperti ini. Kemudian kita sisakan dari garis tadi, garis yang kita buat, kita sisakan 1 cm atau 1,5 cm.
Ya. Nah, kira-kira hasilnya begini adik-adik. Jadi ada bagian yang berlubang di tengahnya. Nah, kemudian bagian yang dalam ini kita gunting setiap pojokan-pojokannya, setiap sudut-sudutnya itu kita gunting sampai di garis yang kita buat tadi. Nah, ya seperti ini. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan mulai menempelkan kain flanelnya kepada dosnya tadi. Yang pertama kita tempelkan dulu yang lembaran yang paling pertama kita buat tadi ya. Menempelkan ini adik-adik bisa pakai glue gun. Isinya itu lem lilin seperti ini. Adik-adik bisa beli ini di toko buku atau di toko alat jahit, ini juga ada. Nah, ini lemnya kita udah panas. Yang pertama, kita tempelkan lem di bagian belakang dari dos bekas tadi. Usahakan lem yang kita tempelkan merata sampai ke sudut-sudutnya. Setelah seperti ini, adik-adik tempelkan dosnya pas dengan garis yang tadi adik-adik bikin. Tuh, sudah menempel. Selanjutnya, sudut-sudut yang disisakan tadi, itu kita lipat ke dalam, seperti ini. Semuanya. Kalisa lem dulu ya. Usahakan lemnya rata supaya nanti tidak mudah terlepas. Nah, pas di bagian ini kan ada kain flanelnya yang terlipat dua seperti ini ya adik-adik. Nah, ini adik-adik bisa potong supaya nantinya tidak jadi tebal. Jadi bagian sudutnya itu kita gunting ya adik-adik supaya nantinya saat dilipat tidak tebal. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik tinggal dilipat lagi ke dalam. Pinggir-pinggir kainnya dilipat lagi ke dalam. Oke, sudah. Terus dilem. Ya. Udah, Pak. Ditekan sekuat tenaga ya, Sira. Supaya tidak lepas. Sisi terakhir. Terus ini juga dilem. Ya, ini juga dilem. Jadilah kira-kira seperti ini bentuknya. Nah, ini kan masih ada yang tersisa ya. Nah, bagian ini nantinya yang akan kita tutup dengan lembaran yang kedua tadi. Nah, jadinya nanti seperti ini. Kalisa tempel dulu ya. Adik-adik bisa lem lagi bagian pinggirnya supaya hasil lipatannya lebih rapi. Jadi nanti tidak ada ujung-ujung kain yang kelihatan gitu. Nah teman-teman, kita lanjutkan dulu ya ngelemnya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Dunia Anak, dunia penuh kreasi. Masih di Dunia Anak, dunia penuh kreasi.
Nah, teman-teman di rumah bagaimana? Sudah pada selesai belum ngelemnya? Kalau sudah, yuk kita lanjutkan lagi. Nah, kalau adik-adik sudah selesai menempelkan kain-kain di dos bekasnya, sekarang saatnya kita menempelkan sisi belakang dengan sisi depannya. Bagaimana caranya? Adik-adik perhatikan ya. Yang pertama, bagian depan, adik-adik beri lem di sebelah belakangnya. Nah, ini kan nanti kan yang akan terlihat saat bingkai fotonya sudah jadi kan seperti ini. Nah, bagian depan ini kita beri lem sisi belakangnya. Dan jangan lupa hanya sisi kiri dan kanannya saja ya. Bagian atasnya tidak. Sisi kiri dan kanan. Kemudian sisi bawah. Nah, setelah dilem, kita tempelkan ke pola bagian belakang tadi. Jangan lupa ditekan ya adik-adik supaya tidak mudah lepas. Nah, jadinya nanti seperti ini. Kenapa sisi atasnya tidak dilem? Tujuannya adalah supaya kita bisa memasukkan fotonya kita lewat atas. Nanti jadinya seperti ini. Nah, adik-adik di rumah sudah selesai lemnya? Kalau sudah selesai, kita lanjut lagi ya. Sekarang waktunya kita menghias bingkai fotonya kita dengan kain flanel. Ditekan ya, Sirah. Sekarang kita menghias nih. Sirah hiasannya bentuk apa, Sirah? Bentuk love nih, Kak. Nah, Sirah hiasannya bentuk love. Kalau Kalisa hiasannya bentuk setengah lingkaran ya. Untuk hiasannya adik-adik bebas mau bikin seperti apa. Mungkin mau bikin bentuk binatang atau bunga-bunga atau apapun itu bisa. Tergantung kreativitasnya adik-adik. Nah, kali ini Kalisa mau menghias dengan bentuk setengah lingkaran seperti ini. Kain yang kita bentuk setengah lingkaran seperti ini, kain untuk hiasannya, kita susun di bagian depan penampang bingkai foto ini. Terserah adik-adik mau ditaruh di mana, gitu. Nah, Kalisa tempelkan dulu ya. Kalau Kalisa mau pasang di sisi kiri, kemudian di sisi kiri sebelah bawah. Oh ya, oke. Kita bikinkan love lagi untuk Sirah. Ya, Sirah sudah jadi tuh. Kalisa juga nih terakhir nih menempelkan hiasannya. Ya. Nah, frame Kalisa sudah jadi. Sirah mana? Ini dia, Kak. Ya, nih sudah jadi. Gampang kan adik-adik? Nah, nanti fotonya adik-adik bisa masukkan dari sisi bagian atas. Nah, jadi deh, nanti bisa dipajang di kamar, ditaruh di atas meja, atau bisa digantung. Kalau mau digantung nanti adik-adik tinggal tambahkan tali. Terserah tali apa saja, pakai pita juga boleh. Tinggal adik tempelkan di belakang, beri lem di belakang. Nah, nanti ini jadinya bisa digantung. Oke, Sirah, sudah selesai kreasi kita hari ini. Jadi Kalisa, ini bingkai untuk anak perempuan ya? Iya, betul. Kalau untuk anak cowok ada nggak? Oh iya, kalau untuk anak cowok, adik-adik bisa membuat hiasannya mungkin berbentuk mobil
atau berbentuk karakter-karakter, misalnya Karakter-karakter animasi gitu ya Kak? iya bisa juga, atau karakter-karakter kartun kayak Doraemon, Keropi, ya itu juga bisa. Jadi hiasannya ini bebas, adik-adik mau hias bentuk apapun bisa. Nah itulah kelebihannya kalau kita membuat kreasi dengan tangan kita sendiri. Begitu Syira. Oh gitu ya Kak. Jadi ini dia hasil kreasi kita hari ini. Cantik kan teman-teman? Nah buat teman-teman di rumah yang belum selesai, diselesaikan ya. Akhirnya Sira dan Kalisa pamit. Sampai jumpa lagi di program Dunia Anak, Dunia, Penuh Kreasi.